Halo teman-teman, kemarin saya baru nemu 5 langkah cara mempengaruhi orang lain. Gak perlu mata saringan, cukup ikuti 5 langkah ini. Dijamin orang lain bisa kamu pengaruhi. Emang kan pikir kita udah dari mana? Materi ini diambil dari bukunya, Dale Carnegie. Buku ini terjual lebih dari 15 juta buku dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh baik di dunia komunikasi, psikologi maupun kepemimpinan. Terus buat apa kita belajar itu? Ini cocok untuk penjualan, marketing, manajer, pemimpin perusahaan, CEO, public figure, orang tua, guru, atau siapapun yang pekerjaannya banyak berhubungan dengan banyak orang. Karena buku ini meningkatkan kemampuan bersosial yang akan membuat orang lain bisa menyukai kamu. Setelah itu, kamu bisa mempengaruhinya tanpa mereka sadari. Itu yang Ujang cari-cari dari dulu, Kang. Kalau begitu, kita langsung ke langkah pertama, yaitu tersenyum. Tersenyum. Untuk membuka pintu hati seorang agar bisa menyukaimu adalah dengan cara membuka pintu bibirmu terlebih dahulu dengan cara tersenyum. Karena sifat senyum itu bersifat persuasif, mengajak, atau bisa menular kepada orang lain dan membuat orang lain itu ikut tersenyum juga. Di samping itu, tersenyum menandakan kamu orang yang ramah, menyenangkan, dan secara tersirat memberikan pesan kamu orang yang bisa diajak bicara. Tersenyumlah kapanpun ketika menyapa orang lain. Coba Sep senyum ke Ujang. Kok jadi aneh ya? Jangan terlalu sering senyumnya, malah kayak orang gila. Senyumnya yang tulus kepada orang lain tanpa dibuat-buat. Tulus itu bukannya ini, Kang? Itu pulus, Ujang. Tulus itu beli baju, tulus sepatu. Ayo jawab apa? Langsung yang kedua, ingat dan sapa nama mereka. Satu kata yang membuat orang lain itu tertarik kepadamu adalah nama mereka sendiri. Orang suka mendengar nama mereka disebut. Seseorang lebih tertarik dengan namanya sendiri ketimbang nama orang lain. Begitulah cara tercepat untuk memenangkan hati orang lain pada saat kalian ngobrol. Ketika kamu ingat dan menyebut nama mereka, maka dia akan merasa lebih dihargai. Saya pernah melakukan teknik seperti ini ketika ngajak teman-temanku untuk demo. Dan itu berhasil. Dan kamu pasti sering dapat pesan dari para online shop. Ketika mengirim pesan, mereka selalu diikuti dengan namamu. Coba aja perhatikan. Pantesan Asep selalu dapat pesan dari online shop gitu atas nama Asep sendiri. Yang ketiga, jadilah pendengar dan penyimak yang baik. Kunci untuk membuat orang lain menyukai kamu dalam sebuah percakapan adalah menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Mungkin kalian berpikir menjadi pembicara yang baik adalah dengan cara jago berbicara, padahal bukan. Menjadi pembicara yang baik adalah menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Kalian pasti merasa lebih kesal kepada orang yang sering ngomong, banyak bacot gitu, apalagi sok-sok memberikan nasihat. Hasilnya bukannya suka, malahan enak. Justru untuk membuat orang lain menyukai kamu adalah dengan cara dengarkan apa yang mereka bicarakan. Di samping itu, ketika mendengarkan, simak apa yang mereka bicarakan. Karena sesungguhnya menyimak adalah kekuatan untuk memberikan apa yang sangat mereka inginkan, yaitu didengar dan dimengerti. Banyak orang yang bisa mendengar, tapi tidak banyak orang yang bisa menyimak. Untuk jadi pendengar dan penyimak yang baik, kuncinya adalah peduli pada lawan bicara kamu. Karena mendengar dan menyimak akan membuat seseorang merasa dihormati lebih besar. Iya, Kang, Ujang mendengar dan menyimak dari tadi, gak kayak as. Apa? Lanjut, Kang. Yang keempat, jangan mengkritik orang lain, apalagi di depan umum. Kenapa? Bukannya kritikan adalah supaya orang lain itu sadar dan dapat masukan supaya menjadi lebih baik? Gini Sep, manusia itu mempunyai mode defensif. Mode ini akan aktif jika mendapatkan kritikan, celaan, atau kata-kata yang merendahkan
terutama di depan umum. Ini terjadi secara alamiah karena ketika seseorang itu diserang, survival modenya akan mengambil alih. Inilah yang menyebabkan sifat egonya untuk mempertahankan, lalu mencari pembenaran bahwa dia tidak salah. Itu mengapa kalau kamu menasehati orang lain dengan cara mengkritik, bukannya nurut malah membangkang, atau setidaknya mereka itu ngeles. Betul gak? Oh iya, betul juga ya. Kalau begitu, gimana caranya menyampaikan ketidaksukaan terhadap sesuatu? Kalau Asep, Ujang, dan kamu mau mengeritik orang lain, udah gatel nih mau mengeritik orang lain, ada caranya mengeritik tapi orang lain itu tidak merasa sakit hati. Emang bisa? Gimana caranya? Bisa. Biasanya kalau orang mengeritik itu biasanya diawali dengan pujiannya dulu di awal, lalu kritikannya disampaikan di akhir. Misal, aku suka model baju kamu deh, tapi kayaknya warnanya kurang matching. Pujiannya di awal, kritikannya di akhir, sehingga orang lain yang mendengarkan akan fokus ke kalimat akhir, ke kalimat kritikannya. Dan kritikannya itu yang menyebabkan orang lain itu jadi tidak suka sama kamu. Caranya, coba balikan kritikannya di awal, pujiannya di akhir. Pakai contoh yang tadi ya. Warna bajunya sih kurang matching, tapi aku suka deh model bajunya. Kritikannya di awal, pujiannya di akhir. Orang yang mendengarkannya juga akan fokus ke kalimat akhir. Aku suka modelnya. Itu cara mengkritik orang lain tanpa melukai perasaan orang lain. Malah mereka akan memuji kamu. Saya akan contohkan ke Ujang langsung ya. Ini contoh mengkritik yang salah. Jang, nilai bahasa Inggris kamu bagus sih, tapi kok nilai matematikanya jelek? Gimana Ujang setelah mendengar kalimat itu? Agak sakit hati sih, jadi kepikiran nilai matematika Asep jelek. Sekarang coba dengarkan kalimat yang kedua. Jang, nilai matematika kamu jelek sih, tapi nilai bahasa Inggris kamu bagus. Gimana perasaannya? Lebih baik daripada yang tadi, jadi mengapresiasi kemampuan Ujang gitu itu mah caranya. Nah, itu makanya Benjamin Franklin mengatakan bahwa salah satu faktor kesuksesannya adalah prinsipnya yang tidak berbicara tentang keburukan siapapun. Jadi kalian fokus ke hal yang baik dari orang lain. Hindari mengkritik orang lain apalagi di depan umum. Kalau lidah kalian gatal, inginnya tuh mengkritik orang lain gitu. Pakai teknik tadi supaya mereka lebih fokus ke hal yang baik dari dirinya. Siap? Siap Kang, laksanakan. Kalau kamu, siap? Yang kelima, kalau kalian mau memerintah seseorang, lebih baik bertanya daripada memerintah secara langsung. Karena manusia pada dasarnya tidak suka diperintah. Karena akan merasa mempunyai posisi lebih rendah dan lebih tidak penting. Sebaliknya, dengan mengajukan pertanyaan akan membuat mereka yang ingin kita pengaruhi menjadi semakin terlibat. Coba tanya kepada diri sendiri, lebih suka diberikan pertanyaan atau perintah? Misal, kalian bikin grup tugas, lalu waktu presentasi tinggal 3 hari lagi. Sedangkan materinya belum pada bikin. Umumnya ketua akan menyuruh langsung kepada anggotanya. Betul gak? Betul. Nah, ada cara yang paling elegan dan membuat anggotanya tidak merasa disuruh, yaitu dengan cara bertanya. Contoh seperti ini, teman-teman kalian tahu kan, presentasi ini sangat penting buat kita ke depannya. Tapi masalahnya materinya sulit dan belum dikerjakan. Apakah kalian punya cara dan solusi supaya bisa diselesaikan dalam 3 hari? Karena ditanya, akhirnya mereka akan merasa dilibatkan dan tidak merasa disuruh karena mereka sendirilah yang mengusulkannya. Dan dengan sukarela mereka akan mengerjakannya. Tanpa mereka suruh, tanpa kalian suruh, mereka mengerjakan apa yang kalian inginkan.
Pantesan sebelum diskusi akan nanya kepada kita mau tahu gak caranya bisa mempengaruhi orang lain. Kita jawab mau dong. Padahal sebetulnya Akang mau menyuruh kita supaya diskusi. Ya, betul gak Kang? Betul, Sep. Cerdas. Jadi lewat pertanyaan kalian merasa tidak disuruh, tapi atas kemauan kalian sendirilah kalian mau. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini sebetulnya banyak sekali yang belum dibahas di diskusi kali ini. Kira-kira segini nih. Kalau kalian mau bukunya silakan download dan saya udah taruh linknya di deskripsi. Tapi kalau kalian malas bacanya, hampir 400 halaman dan bahasa Inggris semuanya, saya udah bikin rangkumannya dan sudah diterjemahkan. Linknya saya taruh di deskripsi juga ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa konsisten membagikan ilmu secara gratis. Assalamualaikum.